My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Selamat siang semuanya. Hai. Halo guys. Halo, selamat siang semuanya. Kita mau mulai ya sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum mulai kita harus berdoa dulu teman-teman. Kalau berdoa gimana caranya, coba posisi berdoa yang baik dan benar bagaimana teman-teman? Ya, oke, semuanya udah bisa posisi berdoa. Oke. Nah, untuk doa pembuka saya mau minta sama Om Gito yang di sini mau pimpin kita dalam doa. Ya, silakan Om Gito. Nah, ayo kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kembali Tuhan Yesus, kami menghadap hadirat-Mu pada siang hari ini. Untuk kami boleh mengucap syukur kepadamu, untuk kami boleh mau memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus pimpin kebaktian kami ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya dengan pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan kami semua boleh dilawat oleh Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kami semua boleh menikmati minggu yang indah, sukacita yang dari Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang tadi ada yang lagi berdua, ada yang bertiga. Coba dipeluk temennya kiri kanannya, coba dipeluk. Kalau lagi sendiri boleh peluk sendiri gini boleh. Nah, kita mau bilang haleluya, aku cinta Yesus, aku mau datang padanya ya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Oke, coba teman-teman. Tadi pelukannya kurang lama. Kalau pelukan jangan lupa goyang kiri kanan. Kalau dipeluk jadi goyang 1, 2. Ayo bisa 1, Kayak itu, 2. kayak naik kora-kora. Iya, kayak naik kora-kora, kayak bikin ombak bisa ya, bikin ombak 1. Ya, gitu, benar. Oke, Akmal udah pinter. Iya sih. Coba sekarang sambil nyanyi lagu Haleluya ya. Haleluya, aku cinta Yesus. Asik. Haleluya, dipeluk ya. Aku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus.
kudus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Asik. Nah sekarang aku mau ajakin teman-temannya semuanya berdiri, boleh sambil berjoget, minta jempolnya. Coba jempolnya mana? Nah sekarang Jempolnya yang tinggi, yang tinggi. jempolnya yang tinggi teman-teman. Kalau tahu ini Pundak. Nah, Sejajar dengan pundak. jempolnya harus di atas pundak gini nih teman-teman. Bisa ya? Terus diputar ke depan. Bisa ya teman-teman ya, diputar ke depan ya. Nggak susah. Oke, sekarang kita mau nyanyi suka-sukamu Tuhan. Karena Tuhan sudah lahir buat kita ya. Sungguhlah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asik. Yo. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ayo jempolnya mana? Suka-sukamu Tuhan. Asik jos. Suka-sukamu Tuhan. Asik jos. Sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Asik. Suka-sukamu Tuhan. Asik. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi teman-teman ya. Coba tadi udah semangat tuh. Udah ada yang sambil joget-joget. Sambil Terus siapa ini. itu? Ada yang itu Evan Jovel pinter banget. Jogetnya udah Semangat, mantap. bagus. Iya. Nah. Jangan berhenti. Jangan berhenti ya. Jogetnya harus lebih dahsyat lagi. Iya, Makin ke jangan atas, berhenti. makin ke atas. Oke. Ya, siap-siap ya. Ayo joget lagi ya. Asik. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asik. Apapun yang Tuhan mau lakukan, ayo jogetnya. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Coba yang ke atas, siap-siap. Suka-sukamu Tuhan. Asik-asik, jos. Suka-sukamu Tuhan. Asik-asik, jos. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu ada di pintar. Wajar pintar. Suka-sukamu Tuhan. Oke TV bagus. Sekali lagi suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Damai bola bagus. Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. sekali lagi. Tuhan. Asik. Suka-sukamu Mantap. Joget lagi. Yo. Suka-sukamu Mantap. Suka-sukamu Tuhan. Asik. Wah mantap Sip. semuanya hebat. Jogetnya hebat ya semuanya ya. Nah, iya semangat hebat. Nah Ini teman-teman, paling semangat. bentar lagi kan kita mau Natal nih. Aku mau ngajakin teman-teman nyanyi lagu kesukaan bagi dunia, tapi pakai 4 bahasa teman-teman. Tahu ya? Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Mandarin. Satu lagi yang spesial, ada bahasa Batak. Soalnya di sini ada Bu Arni yang bisa bahasa Batak. Jadi nanti ada yang pakai bahasa Batak ya teman-teman. Lagu kesukaan bagi dunia. Kita belajar sama-sama ya. Ada bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, bahasa Mandarin, sama bahasa Bataknya. Ya, kita belajar sama-sama lagu kesukaan bagi dunia. Sekarang bahasa Indonesianya dulu ya. Kesukaan bagi dunia menebus datanglah, prihatinmu
kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kemuliaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive good things. Let every heart be very true. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Nah, sekarang belajar bahasa Bataknya ya teman-teman ya, lagu kesukaan bagi dunia. Siap-siap ya teman-teman ya. Pas malam Tuhan taruh umat bangsa sudi, ungkap roham jangkung raja, marende masude, marende masude, marende masude. Pas malam Tuhan taruh umat bangsa sudi, ungkap roham jangkung Oke, yang bahasa Mandarinnya minggu depan. Nah, sekarang belajar sambil nyanyi lagu bahasa Bataknya. Teman-teman belajar gerakannya Bataknya gimana coba Bu? Kalau tangannya pakai gini ya Bu ya. Nah, tangannya gini. Coba bisa nggak semua teman-teman? Ayo tangannya begini semua. Kita nyanyi lagu kesukaan bagi dunia. Di depan Tapi dada, pakai di depan bahasa dadanya. Batak ya. Di depan dada. Di depan dadanya teman-teman. Nah gitu ya, bisa ya. Nah pintar, udah pada pintar semua nih. Yuk sama-sama nyanyi lagu ini pakai bahasa Bataknya ya. Marham Tuhan taruh kumang besar sudi, ungkap roham jangkung saja, marende masude. Ayo tangannya. Masude, marende, marende masude. Las marham Tuhan taruh kumang besar sudi, ungkap roham jangkung raja, marende masude, marende masude, marende masude. Sekali lagi, las marham Tuhan taruh kumang besar sudi, ungkap roham jangkung raja, marende masude. Asik, marende masude, marende masude. Semangat teman-teman. Asik. Nah kalau yang ini bahasa Mandarinnya teman-teman agak susah sedikit belibet. Tapi pasti bisa teman-teman ya. Kita coba sama-sama lagu kesukaan bagi dunianya tapi pakai bahasa Mandarin ya. Indonesia. Wah, ya nanti boleh kita berikutnya ya. Oke, nah teman-teman,
siapin diri kita ya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Aku mau ajak teman-teman nyanyi lagu Bagimu Tuhan segala pujian. Karena di hati Tuhan terukir nama kita. Di mata Tuhan terlukis wajah kita. Ya, bukan karena kuat kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Bagi Tuhan segala pujiannya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar-Mu ya kasih-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, hormat kemuliaan, tiada terhilang, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga, Engkau Yesus. Sekali lagi ya teman-teman ya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang ku jatuh, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Engkau Yesus. Untuk doa sebelum firman, saya serahkan sama Cici Anita. Silakan Cici Anita. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami telah Kau kumpulkan Tuhan ibadah dulu kali ini. Dan sekarang Tuhan, persiapkanlah hati anak-anak untuk dapat menerima firman. Dan berkati juga
yang akan memberikan firman Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan Koko Nesar. Cik. Oke. Halo teman-teman adik-adik semuanya. Selamat siang. Adik-adik, sekarang itu bulan apa sih? Kita udah masuk bulan apa nih? Desember, bener nggak? Nah, kalau Desember ini apa namanya? Identik dengan apa ya? Ada nggak? Ayo, identik dengan apa kalau bulan Desember? Siapa mau jawab? Kalau Desember ngapain Desember ya? biasanya kita ngapain apa ya, Yo? Yohana sama Abel. Yeay. Coba. Menyambut Natal. Oh, betul sekali. Mantap. Iya, benar. Waktu Desember kita itu menyambut Natal. Nah, di bulan-bulan awal ini Koko akan ceritain tentang saudara sepupunya dari Tuhan Yesus. Tahu nggak siapa? Ayo. Dia juga lahirnya secara ajaib loh. Dia seorang penginjil. Dia seorang nabi juga. Luar biasa deh. Ayo. Dia pengembara juga. Dia suka mengajar. Makanannya unik. Madu sama belalang. Waduh, tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Adik-adik ada yang tahu nggak? Siapa? Tuh Yujin udah goyang-goyang tuh tangannya jadinya tuh. Yujin, tahu nggak Jin? Siapa yang akan Koko ceritakan Jin? Yohanes Pembaptis. Betul sekali. Kita lihat ya. Kita akan pelajari hari ini tentang bagaimana kelahiran Yohanes Pembaptis. Sebelum itu kita lihat dulu yuk. Siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Coba Cililis kita share screen dulu. Di slide sebelumnya. Oh, sebelumnya. Oke, sorry kok. Kita lihat next lagi. Nah, kita lihat nih. Siapa Yohanes Pembaptis? Pertama, Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria dan juga Ibu Elizabeth. Nah, papanya itu kalau sekarang adalah pendeta. Kalau zaman sekarang pendeta, kalau dulu namanya imam. Tugasnya adalah di rumah Tuhan, di gereja. Nah dia itu lihat di gambarnya. Mereka tuh sudah tua sebenarnya. Kalian pernah lihat nggak emak-emak sama engkong-engkong bisa punya anak? Nah, ini yang ajaib nih. Yohanes Pembaptis dilahirkan dari orang tua yang udah emak-emak sama engkong-engkong. Nah, awalnya itu Imam Zakaria nggak percaya tuh kalau misalnya mereka bisa punya anak karena mereka sudah tua. Nah Yohanes Pembaptis juga dia hidup di gurun Yudea. Dia memakai jubah dari bulu unta. Di sini ada yang masih pakai baju bulu? Enggak ya, kita udah pakai kain sekarang. Nah, dia juga pakai ikat pinggang kulit dan makanannya tadi apa? Belalang dan madu hutan. Dia itu seperti pengembara dan dia pengembara sambil mengajarkan tentang nanti akan datang juru selamat namanya yang akan menyelamatkan umat manusia. Apa dia disebut Yohanes Pembaptis? Nah, karena dia bertugas untuk mengabarkan Injil, menobatkan dan membaptis orang-orang yang percaya, termasuk nanti Tuhan Yesus juga akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini. Dia mempersiapkan kedatangan nanti kayak gini nih. Dia itu kayak bikin pengumuman kalau nanti akan datang adanya juru selamat. Nah, dia itu kayak sekarang tukang pengumumannya. Kok tadi ada kalau kalian lihat di kebaktian yang orang tua, ada Mas Divi misalnya. Nah, dia tugasnya ngomongin pengumuman. Dia juga sama, dia nyeritain nanti loh ada juru selamat yang datang untuk menyelamatkan kita semua dan untuk menobatkan. Nah, sekarang yuk kita lihat gimana sih proses kejadian cerita tentang Yohanes Pembaptis ini lahir. Yuk kita lihat bersama-sama. Pada zaman Herodes, Raja Yudea,
adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Ya, Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya.
Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Oke. Ya, sudah. Nah, tadi kita lihat ya bagaimana cerita tentang kelahirannya seorang Yohanes Pembaptis. Dia lahir dengan kejadian yang luar biasa. Walaupun orang tuanya sudah tua dan mandul, tetapi Tuhan memberkati mereka dengan memberikan seorang anak yang anaknya ini akan jadi seorang nabi yang luar biasa. Nah, adik-adik, ini ada ayat hafalan untuk minggu ini. Di Lukas 1 ayat 76b. Ini kata-kata yang diberikan oleh papanya Yohanes Pembaptis, yaitu Imam Zakaria kepada Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Diingat-ingat ya, ayat hafalannya nanti minggu depan akan ditanyain lagi oleh guru-guru sekolah minggu. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Diserahkan kepada Cici Valen untuk berdoa firman Tuhan dan pengumuman. Silakan Cici Valen. Halo adik-adik, ketemu lagi. Nah, jadi adik-adik, Cici Valen mau kasih beberapa pengumuman buat adik-adik semua. Pengumumannya masih sama seperti minggu lalu. Kalau misalnya adik-adik rajin ibadah Zoom-nya, adik-adik bisa dapat 1 bintang. Terus kalau adik-adik juga pintar hafalin ayat hafalannya, terus bawa jiwa baru, teman baru, saudara baru di gereja Zoom Cloud ini, adik-adik juga bisa dapat 2 bintang. 1 bintangnya ayat hafalan, 1 bintangnya lagi kalau adik-adik buat teman-teman ya. Nah, tadi kan udah dengar tuh firman Tuhan dari Konesa. Wah, keren banget ya pengumumannya. Bisa memberkati kita semua, jadi pelajaran juga buat kita semua. Nah, buat pengumuman minggu depan ada yang spesial nih adik-adik. Karena kita udah mau menyambut hari Natal sebentar lagi. Jadi, tema untuk bulan ini tuh kita bakalan seputaran hari Natal. Jadi, minggu depan khusus ada Discord-nya, bajunya harus kotak-kotak. Ya adik-adik mau kotak-kotak warna apa aja bebas, yang penting mau kemeja atau kaos gak apa-apa, yang penting kotak-kotak ya adik-adik ya. Tapi sih biasanya kalau misalnya kotak-kotak gitu motifnya biasanya kemeja. Itu buat minggu depan. Diingat ya adik-adik, kasih tahu mamahnya biar disiapin bajunya. Biar bisa dicariin dari sekarang. Jadi nanti buat minggu depan nggak usah repot cari-cari lagi deh, ya. Nah, segitu aja Pemuda Cici Valen. Itu udah adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalan yang tadi dihafalin buat minggu depan. Jadi adik-adik minggu depan bisa dapat bintang lagi deh karena bisa hafalin ayat hafalannya.
Yeay, udah deh segitu aja pengumumannya. Sekarang kita mau berdoa karena kita mau selesai Zoom call-nya ya. Jadi kita berdoa ya adik-adik. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, hikmat, nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Untuk kesehatan dan kekuatan juga yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh sehat selalu. Tuhan berkati juga Tuhan ibadah yang tadi kami lakukan. Kiranya ibadah tadi juga bisa menjadi berkat bagi kami, bisa menjadi berkat juga buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul juga di sini Tuhan, meskipun hanya dengan segala keterbatasan, tapi kami percaya Tuhan, suatu hari nanti Tuhan akan sembuhkan negara kami, bangsa kami, sehingga kami Tuhan bisa dapat berkumpul bersama-sama lagi di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan berpisah Tuhan, satu dengan yang lain, kiranya Engkau selalu yang sertai kami Tuhan, berikan kasih sayang kepada kami, ini di dalam nama-Mu, kami serahkan doa kami, serahkan doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Udah deh, silakan Cici Vivi. Oke, teman-teman, sebelum berpisah, teman-teman tadi tuh ada ini spesial dari Jose, katanya Jose mau nyanyi loh. Udah siap belum Jose? Mau nyanyi lagi jadi? Mana ya Jose-nya ya? Jose-nya udah siap? Halo semuanya. Oke, silakan Jose. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus tadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Teman-teman, hidup ini jangan asih. Hidup ini jangan apa, Jose? Jangan disia-siakan. Iya benar, hidup ini jangan disia-siakan. Hidup ini harus jadi berkat. Sama kayak Jose ya, udah jadi berkat buat kita semua. Yeay, tepuk tangan buat Jose. Mantap Jose, hebat. Oke, nah sekarang saatnya untuk ayat hafalan teman-teman. Siapa yang udah siap dengan ayat hafalan boleh angkat tangannya. Dan nanti sama Cililis akan di-unmute suaranya ya. Coba siapa? Oke, sekarang gilirannya Yohana dan Abel. Silahkan Yohana dan Abel. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yeay. Oke, sekarang Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yeay. Dalam satu kita. Mantap. Sekarang Dame dan Mora. Silakan Dame dan Mora. Berbahagialah orang yang suci hatinya, akan melihat Allah. Oke. Pinter. Silakan Seva. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Yeay, mantap. Mantap. Sekarang gilirannya Evan sama Yovel. Oke, silakan Evan Yovel. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Yeay, pinter Evan sama Yovel. Pintar. Mantap Evan Yovel. Oke, sekarang gilirannya Viara dan Fanya. Silakan Viara, Fanya. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yeay, Fanya Viara hebat. Bintang. Oke, sekarang Timi. Silakan Timi. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oke. Timi mantap. Mantap. Sekarang gilirannya Jose. Oke, Jose. Silakan Jose. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Yeay, Jose pinter. Lebih satu bintang. Oke, sekarang gilirannya Chelsea. Silakan Chelsea. Matius 5 ayat 24. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yeay, Chelsea pinter. Oke, sekarang yang bertiga nih. Mara, Naomi, Akmal. Silahkan Mara, Naomi, Akmal. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yeay, tiga-tiganya hebat. Satu bintang. Oke, sekarang Selin. Silahkan Selin. Yo, Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
melihat Allah. Selin pinter. Mantap. Bagas. Bagas, silakan Bagas. Matius 5 Matius 5 ayat 8. ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bagas pinter. Vita, mantap. Dara. Ayo Dara, silakan Dara. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, nah mereka akan melihat Allah. Yeay, pinter Dara, hebat. King April. Sekarang gengnya King April, silakan King April. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oke, King April. Pinter. Dapat 1 bintang King April. Oke, sekarang yang bertiga. Ada Hesky, ada Gilbert, ada Jonathan. Silakan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pinter, kalian pinter. Mantap Jonathan. Mantap ya. 1 bintang ya. Siapa lagi nih yang belum? Ada yang belum? Ada yang mau lagi nggak? Oh iya itu Yoel. Ayo Yoel. Ada Felis lagi belum yang belum? Cici, Felis, Claren. Claren mau nggak Claren? Ayo Claren. Felis mau juga? Iya dong. Oke, Felis. Oke, silakan Felis. Di-unmute dulu suaranya. Suaranya belum dibuka. Ya nggak apa-apa, Felis ngomong dulu aja. Nanti dari sini bisa. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Yeay, pintar kok. Oke, selanjutnya Claren. Silakan Claren. Ya, Claren, silakan. Matius. Oh, lagi bawa Alkitabnya Tante Santi. Oh iya. Bisa nggak Claren? Di Matius 5, Claren, coba dicari. Udah sok Claren, silakan. Claren. Hai Claren. Matius 5. Ikutin Matius 5. Berbahagialah sama papa yang klien. Aku mau yang suci klien. Oke, berbahagia orangnya mengandalkan Allah. Orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah. Ya, Oke. 1 bintang. Claren pinter, dapat 1 bintang. Ada lagi yang belum? Udah semua ya? Teman-teman, ada kabar baiknya gini teman-teman. Kalau bintangnya dikumpulin, nanti pas lagi
Oh iya, pas lagi Natal nanti teman-teman dapat hadiahnya banyak karena dari bintangnya teman-teman ya. Ada lagi, Davin mana? Ada nggak Cililis? Tadi ada Davin mau? Davin menghilang. Davinnya menghilang, nggak apa-apa deh berarti. Siapa lagi ya? Cici teman-teman ngajakin teman-teman juga ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ajak teman-temannya ya, dapat 1 bintang. Kayak kemarin Bagas dapat 1 bintang, Timi dapat 1 bintang, Yohana dapat 1 bintang, Naomi sama Mora dapat 1 bintang ya karena ngajakin temennya. Naomi sama Maro ya, Naomi sama Maro dapat 1 bintang karena ngajakin teman-temannya. Jadi teman-teman jangan lupa ajakin teman yang lain buat join juga di Zoom kita ya. Soalnya karena sekarang masih COVID, jadi kita ketemunya lewat Zoom dulu ya. Oke, boleh diangkat suaranya. Say goodbye sama teman-teman yang lain ya. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday ya. Semuanya. Terima kasih. Ya Timi. Selamat hari Minggu. Join lagi ya. Dasyana. Terima kasih Sefa. Terima kasih Jose buat pelayanannya. Kalian seru banget. Kalian hebat. Terima kasih semuanya. Bye. Dadah ya. Baik-baik ya Dara ya. Bye Akmal. Bye Sally. Bye Cici Lilis, makasih pelayanannya. Cici Vanessa, dadah semuanya. Ciarita, dadah semua. Bye Cipale. Pelayanannya. Thank you.